banget bisa balik di konten podcast. Duduk dulu yuk. By the way, aku hari ini nggak sendirian nih. Seperti biasa, aku ditemenin sama Salwa. Halo semuanya, aku Salwa. Nah, buat konten podcast Simasitar kali ini, kita berdua udah ngundang dari divisi Penmas atau Pengabdian Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak Cemi, Haida, dan Akmalul. Sebelumnya kenalin, aku Nia YanTP 56 dari BNP, dan ada Salwa juga di sini. Terima kasih sudah mau hadir dalam rekaman podcast Simasitar malam ini. Sebelum kita mulai nih, aku mau nanya dulu nih kabar Kak Cemi, Haida, sama Akmalul gimana? Udah makan malam kah? Atau mungkin malam-malam gini justru lagi mikirin tugas atau mikirin beban kuliah kah? Boleh dong berkabar dulu. Oke, halo Nia sama Salwa. Dari aku, kabar aku baik sih. Aku baru selesai KKN, belum selesai juga sih, lagi tinggal tugas-tugas akhirnya. Kalau beban kuliah sih nggak ada ya karena lagi libur, cuman ada beban proker, beban lain-lain sih, beban hidup yang banyak kayak gitu. Tapi overall baik. Beban hidup ya. Boleh lanjut, Haida. Oke, selamat malam Nia dan Salwa. Perkenalkan, nama aku Haida Mardianti. Terus untuk kabarnya alhamdulillah baik. Baik-baik aja kah? Nggak ada keluh kesah? Benar-benar baik ya, Haida? Oh, baik, cuman lagi kayak mikirin PKM gitu. Oke, lanjut deh langsung ke Akmalul. Boleh lanjut. Halo semuanya, kenalin aku Akmalul. Kabar aku alhamdulillah baik. Terus lagi apa sih tadi beban? beban sama sih mungkin nama Haida sama Kak Cemi ya. Kalau bedanya sama Haida aku nggak ada PKM. Terus mungkin PHP 2D sih. Pusing guys. Oke, alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat-sehat terus sampai nanti, jaga kesehatannya teman-teman. Buat awal nih mungkin langsung mulai aja dari perkenalan diri masing-masing, formatnya nama, jabatan, angkatan, sama status. Bisa mulai dari Kak Cemi mungkin. Halo semuanya, kenalin aku Chemistry Melika Putri Kusdiana, biasa dipanggil Cemi atau Cherry, atau yang deket tuh biasa panggil aku Ei, angkatan 55, jabatannya di Himasitar ini sebagai Ketua Biro Pengabdian Masyarakat, statusnya bucin. Kasih. Asik. Bucinannya siapa tuh, Kak? Itu nggak bisa di sini ya. Oke, makasih buat Kak Cemi. Bisa lanjut ke Haida. Perkenalkan, nama aku Haida Mardianti, biasa dipanggil Haida. Terus untuk angkatan 56, jabatan di Penmas sebagai Sekretaris Biro. Terus untuk status mahasiswa IPB. Oke, mungkin boleh lanjut lagi ke Akmalul. Kenalin semua, nama gue Akmalul Rahmana Bilal, biasa dipanggil Akmalul, Lul, banyak. Dari angkatan 56, jabatannya Bendahara Biro, statusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, apa tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Oke, mantap banget nih kayaknya anak-anak Penmas. Mungkin bisa lanjut lagi, Sal. Keren nih. Keren sih. Sebelumnya tuh makasih banyak ya buat ketua sama sekjen dari Sekpenmas udah hadir di sini. Dan seperti biasa nih Kak, teman-teman pendengar kita tuh suka nggak sabar gitu pengen langsung dengerin wawancara dari Penmas atau biro-biro lainnya. Jadi langsung aja kayaknya ya ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan paling mendasar dulu sih. Sebenarnya arti pengabdian masyarakat buat masing-masing dari kalian itu apa sih? Dan program kerjaannya ada apa aja? Mungkin bisa disebutin nama programnya.
karena tadi Akmalul terakhir, boleh deh Akmalul sekarang yang pertama. Penmas tuh apa? Penmas tuh lebih ke sosial gitu guys. Kita bersosialisasi bersama masyarakat, terus bisa ngebina, terus serta bisa ngabdi juga sama masyarakat. Terus yang pastinya memberikan manfaat buat masyarakat yang bisa diterapkan untuk berdampak positif untuk masyarakatnya gitu. Terus sama prokernya ya? Ya, Proker Penmas. prokernya. Tuh, proker Penmas tuh ada edutourism, ada saung baca. Ini disebutin aja kan ya? Ya boleh dijelasin satu gitu. Emang saung baca itu targetnya ke siapa? Kalau saung baca? Saung baca itu kemarin target kita buat masyarakat desa juga sih, buat anak-anak kecil, anak-anak remaja. Jadi kita bikin ngumpulin buku-buku gitu untuk ditaruh di suatu saung ada di desa gitu. Dikumpulin, jadi kayak kita buka siapa aja yang mau untuk donasi buku, terus siapa juga anak-anak buat masyarakat desa, siapa aja yang mau baca, sok gitu. Gitu guys. Oke, lanjut deh ke Haida. Kalau menurut Haida sendiri gimana? Cerita-cerita dikit dong. Ya, menurutku pengabdian masyarakat itu adalah wadah bagi kita khususnya mahasiswa untuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Malu berisik banget. Oh, lagi Jangan deketan ya. bercanda ya Allah. Iya. Ya, udah lupa kan. Ya, sebagai wadah bagi kita khusus mahasiswa, sebagai menyalurkan ilmu baik dari masyarakat desanya ke kita atau dari kitanya ke masyarakat desa gitu. Itu sih. Terus untuk prokernya sama sih kayak Akmalul tadi, kayak edutourism yang dimana kita memperkenalkan peternakan kepada anak-anak anak-anak TK atau SD gitu secara online untuk tahu diri ya. Terus ada Racer itu kita kayak ngadain lomba-lomba di situ Udik. Wih, keren-keren. Oke, selanjutnya Kak Cemi. Oke, tadi kan makna pengabdian masyarakat sama Haida Akmalul udah ya secara itunya. Aku mau ngejelasin sih dari sudut pandang aku sendiri, kenapa aku bisa kecemplung di Penmas ini, secinta apa aku sama Penmas ini. Pertama itu pengabdian masyarakat kan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi memang harus tertanam gitu, meskipun kita bukan anggota Penmas ataupun kita anggota Penmas, tetap menerapkan Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, beberapa makna yang aku selalu tanam mengapa aku pilih Penmas ini. Pertama itu aku dan teman-teman Penmas lainnya itu harus nyiptain inovasi yang dapat ngedorong masyarakat di desa binaan kita ini nanti untuk ikut serta tertarik nih sama program-program apa saja yang akan kita laksanain di desa tersebut. Kemudian kita dapat memberikan solusi dengan cara ngobrol, ngopi bareng ibu-ibu bapak-bapak di desa atau ngeliwet bareng. Intinya kayak sosialisasi sih, hingga mereka kayak curhat-curhat, terus kita dapat solusi untuk mereka kayak gitu. Kemudian melaksanakan kegiatan dengan ikhlas, itu poin utamanya. Terus terakhir itu ada melakukan alih teknologi, ilmu sama seni dari kita untuk masyarakat di sana, kita ini sebagai sumber daya mahasiswa yang akan membantu masyarakat di sana untuk berkembang bareng kita kayak gitu. Kalau untuk program kerja, aku mau jelasin ya, siapa tahu ini iklan kan, siapa tahu nanti tahun depan ada anak-anak yang mau masuk Penmas nih, biar tahu ada apa aja keseruan di Penmas. Yang pertama itu ada edutourism. Ini tuh suatu program yang memang kita targetin untuk anak-anak sekolah dasar atau sekolah taman kanak-kanak. Isinya tuh kita ngenalin
hewan-hewan ternak, dari mulai hewan ternak, produksi ternak, hingga teknologi hasil ternaknya, kayak misalnya pembuatan sosis, pembuatan bakso, pembuatan nugget, kayak gitu-gitu. Nah, dari tahun yang offline itu, biasanya kita ngajak anak-anak SD atau TK ini ke peternakan. Kayak waktu tahun 2019, itu tuh Penmas ngajak anak-anak SD di Situ Udik ke rumah Profesor Nahrawi, yang dimana di halaman belakangnya itu banyak banget hewan ternak. Jadi kita kayak ngenalin sapi kayak gimana, entok kayak gimana, burung kayak gimana, terus kelatih mereka juga cara ngasih pakannya kayak seperti apa, kayak gitu. Terus ada saung baca, ini tadi yang jelasin Akmalul. Ada Ramadan Ceria yang kita ada ngadain lomba selama bulan Ramadan 3 hari berturut-turut di desa, dan antusias anak-anaknya tuh bener-bener wah, sampai ada yang lari-larian, apa ada yang capek, ada yang jatuh, ada yang nangis, kayak gitu seru banget. Tapi disclaimer ya teman-teman semua, kalau Penmas ini ngelakuin turun desa atas izin surat dari pihak kampus, dan juga kita telah isolasi mandiri di selama pandemi COVID ini, dan melakukan swab juga. Kemudian ada pemuda bergerak sekaligus pemeliharaan, di mana nanti kita akan pemeliharaan ayam dibantu sama para pemuda di desa. Terus ada GPS, gerakan protein sehat, untuk apa ya, ngasih tahu masyarakat luar kampus baik mahasiswa terkait pentingnya protein hewani. Ada webinar pengabdian juga terkait apa ya, how to start mengabdi gitu, masyarakat tuh mahasiswa, maksudnya mahasiswa tuh gimana sih gitu cara mulai untuk pengabdian, mengabdi itu seperti apa, kayak gitu. Terus dapat bonus nih alhamdulillah di tahun ini, karena anak Penmas keren-keren, kita dapat bonus, dapat 2 proker nih dari Ditmawa sama Kemdikbud. Ada Bina Desa sama PHP 2D atau program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Jadi kita rawat atau budidaya ayam petelur sama anak Penmas kayak gitu. Ih, keren. Jadi istilahnya tuh, apa namanya, Penmas itu inovasi, aplikasi ilmu, sosialisasi itu bener-bener satu padu gitu ya. Ini bisa Betul. dicatat nih buat, apa namanya, calon-calon Himasiter yang pengen nyoba biro Penmas, nggak kalah seru juga sama biro-biro lainnya. Dan juga, Penmas juga udah, ada prestasinya sih tahun ini, bener-bener membanggakan banget. Tadi apa namanya, Bina Desa sama PKP 2 ya? PKP 2, PHP 2. Iya, boleh Nia langsung lanjut. Oke, seru banget sih pengabdian masyarakat kalau didengar dari cerita yang disampaikan oleh Kak Cemi barusan. Nah, untuk Penmas itu kan Biro Pengabdian Masyarakat nih. Dari nama bironya aja udah ada masyarakatnya, jadi seharusnya biro ini cocoknya kerja offline sih. Kira-kira apa yang Kak Cemi pikirkan selaku ketua biro ketika pertama kali menjabat dalam menghadapi perubahan yang membuat Biro Penmas ini harus berjalan di masa pandemi? Kayak sempat ada kekhawatiran nggak sih? Aduh, pengabdian masyarakat tapi lagi pandemi pula, gimana ini? Ininya apa ya, untuk ketakutan sendiri, terus kayak pikiran-pikiran gimana nih Penmas. Dari tahun kemarin kan pas aku jadi Penmas juga, pas masih jadi sekretaris di Penmas ini, udah nyobain lah ya gimana crowded-nya suatu Penmas dijadiin online gitu, proker-proker Penmas yang memang seharusnya offline, terus kayak turun langsung, bersosialisasi, benar-benar harus face to face, gak bisa di Zoom meeting gitu kan, prokernya harus dijadiin online. Setengah tahun tuh Penmas ngerasain pandemi, tapi apa ya, untuk tahun lalu itu kita masih belum bisa untuk mengubah prokernya menjadi online. Nah, pas tahun aku masih aja pandemi ini berlangsung, harus putar otak, agak kepusingan juga sih di awal. Aku bener-bener kayak harus gimana ya untuk program kerja ini supaya Penmas tetap ada esensinya mengabdi, tapi tetap bisa terlaksana karena dapat kabar tidak baik juga dari pihak desa binaan kalau mereka memang kurang bisa gitu kalau memang kita melakukan proker secara online. Pertama karena mungkin pihak ibu-ibu di sana sibuk atau mungkin yang kurang mengerti terkait teknologi saat ini yang memang super cepat
apalagi saat pandemi kayak gini harus Zoom meeting atau kayak gitu, akhirnya dibantu sama teman-teman Penmas lainnya, putar otak harus kayak gimana proker-prokernya ya, dan alhasil terjadilah pemutaran program kerja yang tadi kita sebutin di awal, program kerja apa aja yang ada. Tapi tidak hanya online, kita pun menyisihkan program-program yang offline, mengikuti perkembangan pandemi. Kalau pandemi udah reda, akhirnya kita langsung turun desa, itu pun harus banyak banget yang kita proses, dari mulai surat perizinan surat dari DPMKM, DPM Papet, hingga akhirnya dapat tanda tangan dari pihak departemen dan fakultas, kayak gitu. Itu bener-bener apa ya, bikin capeknya tuh nggak di bagian persiapan. Jadi saat turun desa bener-bener ya udah gitu, kita seru-seruan. Tapi pas sebelum itu bener-bener kayak apa ya, kayak capek sih. Apalagi mungkin Haida sama Akmalul ya yang ngurusin banget. Itu bener-bener apa ya, bikin nguras otak dan tenaga kayak gitu. Tapi alhamdulillah terjalani sampai sekarang. Mantap, keren banget sih. Dan di zaman pandemi ini tuh harus benar-benar bisa lebih adaptif dalam menghadapi segala masalah yang ada. Karena kita nggak bisa mengubah keadaan, yang bisa diubah itu strateginya. Jadi keren banget sih buat pengabdian masyarakat Himasiter tahun ini. Congratulations. Terus boleh dilanjut lagi mungkin sama Salwa. Sebenarnya ini berkaitan juga sih sama pertanyaan tadi nih ya. Mungkin boleh dari Haida atau Akmalul bisa jawab, tapi pengen tahu dong gitu kalau misalnya kalau dikira-kirain perubahan apa aja gitu yang mencolok kalau misalnya ngejalanin proker Penmas online sama offline gitu. Boleh dari kalau Haida gimana Haida? Oh iya. Boleh. Izin jawab ya, Salwa. Iya, tentunya apa ya? Tentunya banyak sekali perubahannya. Apalagi kan sekarang pandemi, terus kayak harus mengikuti protokol kesehatan kayak gitu, jaga jarak ya. Terus apalagi ya, kayak perizinannya juga sulit gitu. Apalagi kan kata Kak Cemi dulu sebagai sekretaris, ngurusnya nggak serumit ini. Kalau misalnya sekarang tuh kayak rumit banget, harus ke DPMKM, ada satgasnya juga gitu. 1 bulan sebelum pelaksanaan harus udah ada suratnya kayak gitu. Belum lagi di apa ya, kayak direvisi sama departemen dan fakultas gitu sih paling. Buat cara membangun internalisasi antara anggotanya tuh kayak gimana sih? Wih, cara membangun internalisasinya. Oh, sering ngumpul sih kita kan karena kita sering turun lapang kan. Terus sering bareng-bareng juga nih, sekarang juga lagi pada bareng-bareng karena lagi ngejalanin PHP 2D juga kan. Jadinya gitu, kita sering ngumpul-ngumpul, sering ngobrol-ngobrol gitu. Bener sih, emang hubungan secara offline tidak diragukan. Iya. Kadang offline sama online tuh berbeda feel-nya. Iya, feel-nya emang lebih dapat kalau offline. Semoga pandemi ini cepat berakhir, teman-teman. Gemes. Amin. Ya, kalau nggak ada yang di sharing lagi atau ada yang sharing lagi kah terakhir kali ini? Haida biasanya banyak cerita sih dia. Gimana tuh? Gimana? Yang diam-diam ini. Haida cinlok. Haida cinlok. Haida cinlok sumpah. Cinlok sama siapa, Haida? Anak desa. Begitu. Mantap ya Bun, so kalian mengabdi dapat bonus. Oke, jadi udah cerita-cerita, udah wawancara juga hari ini. Makasih buat Penmas dan semangat terus untuk mengabdi kepada masyarakat melalui Himasiter.
jangan bosen buat bikin prestasi, karena itu yang bikin bangga Himasiter. Keren banget ya Penmas ini. Jadi ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup. Nia dan Salwa pamit undur diri. Makasih banget Kak Cemi, Haida, sama Akmal. Betul. Makasih Penmas. Sama. Semangat ya Ya. lagi PHP Semangat 2. ngedit. Terima kasih Makasih juga. juga nih, Salwa. Semangat. Terima kasih telinga yang sudah mendengar Kepala yang menerima, dan hati yang memahami. saya Nia, Saya Salwa. pamit Pamit undur undur diri. diri.